Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Anda pernah kepikiran nggak kalau ide-ide besar itu seringnya bukan cuma hasil mikir, tapi justru hasil, ya, nekat nyoba sesuatu? Hari ini, kita bakal kupas tuntas satu skill penting banget dari Innovators DNA, yaitu keterampilan kelima, bereksperimen. Betul sekali. Nah, buat Anda yang penasaran gimana sih inovator itu benar-benar nguji idenya, diasah gitu, sampai jadi tajam, wah ini pas banget. Kita lihat nanti kalau eksperimen itu lebih dari sekedar uji lab biasa. Ini soal main-main di dunia nyata. Tepat. Justru ini cara inovator dapat data penting. Bukan asumsi, bukan opini, tapi data lapangan langsung. Proses ini yang pelan-pelan bisa ngebentuk model bisnis yang revolusioner. Intinya, belajar sambil jalan, gitu. Oke, mari kita bedah lebih dalam nih. Jadi, apa sih sebenarnya bereksperimen ini buat inovator? Bukan sekedar metode ilmiah yang kaku, kan? Jelas bukan. Spektrumnya luas banget. Bisa jadi sengaja mencoba pengalaman baru. Misalnya, ya tinggal di luar negeri sebentar, atau belajar skill yang nggak nyambung sama sekali sama kerjaan. Buat apa? Buat dapat perspektif baru. Menarik. Terus ada juga membongkar. Ini maksudnya ya membedah produk, proses, bisa fisik, bisa konsepnya aja, buat ngerti cara kerjanya gimana. Dan yang terakhir, yang paling umum dibayangin orang, ya menguji ide. Lewat apa? Prototype, pilot project, semacam itulah. Contoh paling sering disebut pasti Jeff Bezos sama Amazon ya. Dia kan lihat data pertumbuhan internet gila-gilaan tuh, 2.300% setahun. Tapi kenapa mulainya dari buku? Kok nggak yang lain? Nah, itu dia bagian dari eksperimen awalnya. Hipotesis Bezos waktu itu, buku itu kan barang standar ya, relatif gampang dikirim. Jadi cocok buat ngetes model jualan online skala kecil dulu. Dia nggak ujuk-ujuk mau jual semua barang gitu. Jadi ada hipotesis spesifik yang diuji ya, bukan sekedar, wah jualan buku, pantas. Iya, jadi ada asumsi yang dites secara terukur. Dan kita lihat Amazon terus aja bereksperimen ya, dari toko buku jadi toko online raksasa, terus ada Kindle, malah bikin EWS, layanan cloud computing yang sekarang gedenya bukan main. Ini kayaknya negesin banget ya kata-kata Bezos, kalau eksperimen itu kunci. Banget. Dan dia juga nekenin pentingnya nurunin biaya eksperimen. Ini penting nih. Semakin murah, semakin cepat kita bisa ngetes sesuatu, ya makin banyak yang bisa dicoba, makin cepat juga belajarnya. Jadi bukan soal takut gagal, tapi bikin kegagalan itu jadi murah dan ngasih pelajaran. Oke, bikin gagal jadi murah, suka saya istilahnya. Coba kita perdalam 3 cara tadi. Mulai dari yang pertama, mencoba pengalaman baru. Agak, gimana ya, abstrak kedengarannya. Iya sih. Tapi seringkali hasilnya paling nggak terduga loh. Tujuannya kan buat mecah kebiasaan mikir kita. Ada contoh unik nih, Christine Murdoch sama jam kotoran sapi. Hah? Jam? Kotoran sapi? Serius ini? Serius. Jadi dia awalnya iseng aja ngumpulin kotoran sapi kering pas lagi jalan-jalan. Terus iseng lagi dilapisin resin. Iseng lagi dipasangin mesin jam. Tadinya cuma buat lucu-lucuan, hadiah lelucon gitu. Ternyata laku keras. Jadi hadiah unik. Ya ampun, bener-bener nggak kepikiran. Itu contoh ekstrim ya, gimana eksplorasi tanpa tujuan jelas bisa jadi sesuatu. Sulit dipercaya itu jadi bisnis beneran. Nah, ini nunjukin kekuatan keluar dari zona nyaman kita. Sama kayak pemimpin bisnis top, misalnya Aji Lovely di P&G atau Reed Hastings di Netflix. Pengalaman mereka kerja di industri atau budaya beda, itu ngasih insight unik. Jadi, mungkin pertanyaan buat Anda nih, ada nggak pengalaman baru, sekecil apapun, yang bisa Anda sengaja coba minggu ini buat, ya, sedikit menggoyang cara pandang rutin Anda? Oke. Ngena juga pertanyaannya. Sekarang cara kedua, membongkar. Kenapa ini penting? Cuma bongkar-bongkar barang aja gitu. Bukan cuma barang fisik sih, bisa juga konsep atau proses. Tapi intinya, ini maksa kita ngelihat dalemannya, ngerti asumsi-asumsi yang mungkin tersembunyi. Contohnya Michael Dell waktu remaja, dia bongkar komputer Apple II. Itu karena penasaran aja kan ya, anak remaja gitu. Atau udah ada niat bisnis? Nah mungkin campuran keduanya. Rasa penasaran teknisnya, ketemu sama inside business. Dia sadar harga komponennya itu cuma sekitar $600-700, tapi harga jual komputernya $2.500 sampai $3.000. Wah, jauh banget ya bedanya. Jauh.
Nah, celah itu yang memicu ide model bisnis Dell. Jual langsung, potong biaya tengah. Larry Page di Google juga katanya suka bongkar-bongkar barang. Bahkan Einstein kan punya eksperimen pikiran, itu juga semacam membongkar konsep kan? Jadi, coba pikirin deh, apa yang bisa Anda bongkar di kerjaan Anda? Nggak harus fisik, bisa jadi proses atau asumsi lama. Oke, masuk akal. Nah, yang ketiga nih, menguji ide lewat pilot dan prototype. Ini kayaknya lebih terstruktur ya? Iya, ini lebih ke pengujian hipotesis secara aktif. Belajar dari respons pasar langsung. Contoh keren tuh Rent the Runway. Jennifer Hyman kan nggak langsung bikin bisnis gede sewa gaun desainer. Dia tesnya bertahap banget. Oh iya, gimana tuh tahapannya? Pertama, dia coba pinjemin gaun ke mahasiswi di Harvard. Tesnya simple. Gaunnya balik nggak? Kondisinya gimana? Terus tahap 2, dia bawa gaun ke Yale, tapi cuma boleh dilihat, nggak boleh dicoba. Tesnya, ada minat nggak sih walau nggak bisa nyoba langsung? Oke, terus? Tahap 3, dia tes di New York, cuma pakai foto gaunnya aja. Tesnya, visual doang cukup nggak buat narik orang? Nah, dari tiap tes kecil ini, dia dapat data buat nentuin langkah selanjutnya. Wah, itu sistematis banget ya pendekatannya. Kadang kita mikir inovasi itu kayak, aha, tiba-tiba gitu. Tapi ini nunjukin pentingnya disiplin ngetes ya. Betul. Dan kadang eksperimen itu bisa kejadian nggak sengaja juga loh. Southwest Airlines itu nemuin model putar balik pesawat super cepat karena ya kepepet kondisi finansial. Mereka terpaksa nyoba cara baru. IKEA nemuin furnitur flatpack yang perlu dirakit sendiri itu gara-gara frustrasi nggak bisa masukin meja ke mobil. Oh, jadi keterbatasan malah bisa memicu eksperimen ya? Bisa banget. Jadi pertanyaannya lagi nih buat Anda. Gimana caranya Anda bisa ngerancang tes kecil-kecilan yang cepat dan murah buat nguji asumsi paling berisiko dari ide Anda sebelum keluar modal gede gitu? Sip, sip. Jadi jelas ya bereksperimen ini kayaknya jantungnya tindakan inovator gitu. Tapi rasanya ini nggak berdiri sendiri kan ya? Gimana hubungannya sama skill lain kayak bertanya, mengamati? Tentu saling terkait, justru saling nguatin. Kayak mengamati, itu kan bantu kita nemu masalah atau peluang yang orang lain nggak lihat. Bertanya, bantu kita gali lebih dalam, mempertanyakan kenapa begini. Dan ujungnya, bantu bikin hipotesis awal yang lebih mantap. Terus berjejaring? Nah, berjejaring ngasih kita perspektif dari luar, ide-ide seger. Baru setelah itu semua, bereksperimen, jadi cara paling ampuh buat ngebuktiin hipotesis tadi di dunia nyata. Dapetin umpan balik beneran, bukan cuma teori. Rent the Runway tadi kan contoh bagus gimana observasi dan pertanyaan ngarah ke serangkaian eksperimen cerdas. Paham, paham. Jadi eksperimen itu kayak puncak pembuktiannya, ya? Tempat ide diuji di lapangan? Dan seringkali, data dari eksperimen itulah yang ngasih pelajaran paling berharga. Kadang malah ngebantah asumsi awal kita. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, bereksperimen itu otot utama inovator buat belajar, adaptasi, sama ngurangin ketidakpastian pas bikin sesuatu yang baru. Bukan untung-untungan, tapi pendekatan aktif buat nemu jalan. Persis. Dan penting diingat, kemampuan buat nyoba hal baru, ngebongkar asumsi, nguji ide ini bisa dilatih loh. Semakin sering Anda lakuin, biarpun skalanya kecil, makin kuat juga kapasitas Anda buat inovasi. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Mungkin kegagalan terbesar itu bukan pas kita nyoba terus gagal, tapi justru pas kita nggak pernah berani nyoba sama sekali. Coba deh pikirin, eksperimen kecil apa yang kalaupun gagal, yang nggak apa-apa, yang bisa Anda mulai minggu ini buat ngetes asumsi paling dasar di kerjaan atau proyek Anda sekarang.